Setelah sebelumnya kita udah bahas Spectre 75, sekarang giliran Spectre 96-nya. Apakah keyboard ini worth it dengan ukuran yang lebih lengkap, fitur yang lengkap juga sama seperti Spectre 75, dan kira-kira ini apakah sama dalamannya? Langsung aja kita bahas, ini dia TechWare Spectre 96. Don't give me this, don't give me lip. That's what you get when you act a fool. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back, it's gonna get personal. Kita mulai dari sisi harga dulu, sama dengan si Spectre 75 lah ya. Harga yang ditawarkan ini cukup menarik juga. Keyboard ini bisa jadi salah satu yang termurah lagi karena dia bawa harga di 870 ribuan. Udah plus puding keycaps selama persediaannya masih ada ya. Kalau kalian cari keyboard yang hampir full size ya, tapi ini udah mirip full size sih, dan juga fitur yang full lengkap, ini bisa banget buat dijadiin salah satu wishlist kalian lah. Lalu dari segi desain ini juga masih sama dengan Spectre 75. Spectre 96 ini hadir dengan knob dan juga layar yang membuat si keyboard ini cukup mepet, apalagi di bagian sisi F-row penuh rapat banget sih ini. Tapi walau begitu, ukuran yang dibawakan jadi tetap lebih compact lah dibanding full size pada umumnya. Dimensi keyboard ini ada di 382 x 145 x 38 mm. Menurut gua kelihatan padat sih jadinya si keyboard ini. Lalu di bagian belakang tetap ada high adjuster dengan 2 tingkat ketinggian, dan juga ada tempat simpan dongle-nya sama seperti Spectre 75 tuh. Di sisi lain terdapat ada switch konektivitas serta port Type-C-nya juga. Untuk varian warna ini juga sama, lagi-lagi dia ada hitam dan juga putih yang satu ton warna aja dengan bahan keycaps PBT double shot OM profile. Untuk knobnya juga di sini dia udah bertekstur juga sama dengan Spectre 75, jadi kita udah nggak mungkin kegelincir. Untuk muterin rotary knobnya juga udah ada feels yang tek gitu loh, jadi ada per stepnya gitu, kayak yang langsung muter aja. Terus untuk fungsi knobnya ini juga sama seperti Spectre 75, kita bisa lihat indikator baterai, jam, dan juga konektivitas apa yang kita gunakan. Terus kita mau ganti OS juga bisa, atur RGB-nya ataupun volume, dan juga kinerja dari device kita, entah CPU atau GPU, ataupun mau ngecek suhunya juga bisa, tapi harus dalam kondisi wired ya. Lalu di bagian switch ini juga sama seperti Spectre 75, dia ada dua varian, ada Candy Linear dan juga Cocoa Tactile. Kalau kalian mau denger sound test dari Cocoa Tactile dan juga pengalaman mengetik yang gue bakal jelaskan lebih lanjut, kalian bisa nonton di Spectre 75. Gue bahas di situ soal Cocoa Tactile-nya. Tapi di sini sekarang gue pengen bahas bagian Cocoa linearnya nih. Menurut gua switch linearnya ini cenderung sedikit berat ya, jadi mungkin ini cocok banget buat kalian yang pengen rasain sensasi ada eksistensinya gitu loh. Pendidikan nekan ini perlu effort gitu. Kalau gua pribadi sih, gua memang lebih cocok sama Cocoa yang lebih ringan dan juga tactile yang berasa banget seperti yang gua bilang kemarin. Dan di linear ini gua masih kurang cocok lah, mungkin bukan preferensi gua sih kayaknya. Dan untuk hasil suara dari keyboard ini sih, dia cenderung punya karakter talky dan sedikit creamy yang lembut gitu. Mungkin ini efek karena peredam yang terlalu banyak sih, sama seperti Spectre 75 lah, peredamnya sih nggak kalah tebel gitu. Dan untuk lebih lanjut kalian bisa dengar sound testnya sebagai berikut. Untuk memastikan apa yang gue bilang ini bener, dia nggak kalah tebel ya kan. Untuk dalamannya langsung kita bongkar. Di dalaman keyboard ini kita bisa nemuin ya sepertinya sama persis sama Spectre 75 malah. Dia ada bagian dasarnya, dia ada silikon, terus ada PLT film, lalu di antara plate polikarbonat dan PCB-nya ini ada switch pad dan juga silikon platform. By the way, PCB-nya juga sama, dia udah pakai short facing yang hotstop 5 pin, jadi kalian bisa gonta-ganti switch apapun itu. Untuk gasket-nya di sini di sekelilingnya ini dia pakai kayak poron gitu, tapi ya memang nggak membal-membal, cuma mungkin sekedar bikin suaranya tuh nggak terlalu teredam gitu ya. Oke, kita lanjut ke softwarenya. Ini cukup mirip dengan Spectre 75, bedainnya cuma layout keyboardnya doang sih ya. Basic aja sih sebenarnya yang bisa kalian setting di softwarenya ini. Yang pertama tentu kalian bisa atur untuk atur multimedia dan juga makro, penempatan makro pada keyboardnya. Bisa tentu bikin profile makronya, lalu juga bisa setting RGB untuk keyboardnya ini, dan juga import gambar ataupun GIF ke dalam keyboardnya ini. Dan terakhir ini ada settingan response time-nya tetap ada juga, tapi ya menurut gue sih ini nggak ada yang pengaruh banget sih ya untuk dalam permainan game kalian dengan nyalain ini. Dan lanjut kita ke paket penjualan yang nggak gua sempet bahas di Spectre 75 tadi ya. Kita bakal dapat ada extra switch, terus kabel USB-C braided, terus ada LCD screen protektifnya kayak pelindungnya, terus ada dashboard silencer padnya, dan ya switch spooler dan keycap spooler. Soal pengalaman gaming dengan keyboard ini ya sama dengan Spectre 75 lah, nggak ada delay untuk 2,4 GHz nya, dan juga ya cukup nyaman aja, no complaint sih menurut gua. Kalaupun memang ada masalah di unit kalian kayak ada delay
delay ya kan di dongle 24 GHz-nya. Terasa banget delaynya gitu kan, bisa banget langsung komplain dengan Techwear-nya karena soal afterset-nya dia udah digaransiin selama 1 tahun untuk keyboard satu ini. Dan juga dia bakal ganti unit baru jika memang kerusakannya datang dari pabriknya. So pastikan kalau kalian mau garansiin keyboard ini langsung cepet-cepet kalau memang kalian nemuin ada masalah gitu. Jadi selain harganya murah, beli keyboard ini juga terasa cukup aman, safety gitu, karena ya di cover sama afterset yang cukup menjamin nih. Apakah ini worth it untuk Vector 75 dan 96? Ya menurut gua pastinya, apalagi worth it banget dengan harga yang ya bisa bilang bersaing banget buat di pasar Indonesia, malah bisa menjadikan brand-brand lokal lainnya, malah brand Cina aja juga masih jual di 900-800 ribu kemarin kan keyboardnya, dengan cuma layarnya doang, nggak dapat knob gitu. Ini kita dapat full fitur gitu. Ya mungkin segitu dulu untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tau gua pro apa lagi yang pengen gua bahas. Segitu dulu, gua mau diri. Bye bye.